Kita mulai saja. Hari ini saya akan sharing temanya Still. Mungkin banyak yang tahu, ini ada lagu dari Hillsong. Terus apa hubungannya? Kita mulai saja dari bacaan kita hari ini. Kita mulai dengan bacaan yang semua orang tahu. Saya sudah tua, jadi perlu pakai kacamata. Matius 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Begitulah firman Tuhan. Jadi kita semua mengenal ya kisah ini, mungkin betul-betul terkenal sekali ya. Semua mungkin mendengar ceritanya, versinya banyak banget. Sering digambarkan juga ada 3 orang Majus. Padahal kita baru baca itu nggak ada sama sekali ngomong ada 3 orang ya. Terus ada yang punya namanya juga, padahal juga sama sekali nggak ada punya namanya. Dan kita nggak diskusi soal bagaimana cerita-cerita itu bisa berkembang, tapi kita hari ini mau lihat orang yang lain, hal-hal yang lain. Pertama kita mau lihat yaitu orang Majus itu sendiri. Jadi orang Majus ini asal katanya tuh Magi. Mereka itu adalah orang-orang pintar ya. Maksudnya tuh jadi ada dari kerajaan Persia. Mereka ada satu tribe. Jadi betul-betul ancient banget. Mereka tuh dianggap orang-orang pintar. Tapi bukan hanya seperti kayak sorcerer, kayak dukun-dukun gitu, tapi mereka juga termasuk orang-orang kayak pintar as in like they are maybe the scientists and also gabung semuanya ya. Jadi mereka dianggap suku yang bisa melihat bintang, meramal bintang, jadi astronomi, astrologi semuanya mereka gabung juga. Jadi kita baca dari bacaan tadi itu, mereka tuh datang dari timur. Jadi banyak orang teolog bersepakat kalau mereka tuh datang dari Babylon atau yang kita ketahui sekarang Irak. Jadi kalau kita tahu dari jarak dari Irak ke Yerusalem itu lumayan jauh ya, kira-kira 1000 km. Jadi kalau mereka travel waktu itu waktu berbulan-bulan. Terus pernah nggak kita terpikir, ngapain orang ini? Can you imagine gitu, ngelihat bintang, terus tiba-tiba bilang sama anak istrinya,
I'm going for a couple of months because I saw the star. Jadi pasti ada sesuatu yang spesial banget kan tentang bintang ini, makanya mereka bisa sampai mau naik onta, I assume they're taking camel, jalan sejauh itu berbulan-bulan. Yeah, if it's not something special, I wouldn't do it if it was me. Jadi saya mulai melihat apa sih bintang yang spesial ini, bintang apa gitu loh. Jadi banyak sekali dokumentari yang menceritakan tentang bintang ini. Ada yang bilang itu komet, ada yang bilang supernova. Tapi salah satu penjelasan yang menarik, sebenarnya bintang itu adalah planet. Jadi zaman dulu semua benda di langit itu dibilang bintang. Dan planet itu dikatakan bintang berjalan, the wandering star, Esther. Bukan Tante Esther, Esther A-S-T-E-R. Jadi salah satu keahlian orang Majus ini, mereka tuh seperti saya bilang tadi, mereka membaca pergerakan-pergerakan planet dan mereka juga interpretasikan pergerakan ini nih maksudnya apa gitu loh. Jadi mereka juga ahli nujum ya, kayak mereka tuh juga melihat itu terus mereka meramal. Salah satu mereka bukan cuma mereka meramalkan banjir, the crops, tapi salah satu mereka tuh selalu dipakai, makanya mereka berkuasa sekali ya. Mereka adalah kingmaker. Jadi mereka lihat bintang, planet, kalau mereka kayak planetnya ketemu atau kayak itu, mereka bilang, oh ini nih kelahiran seseorang yang special. Jadi makanya dibilang kingmaker. Nah, mereka temukan tulnya tablet dari Babylon ini yang actually menceritakan, mereka catat semua pergerakan planet-planet zaman dulu itu, mereka betul-betul dicatat. Dan mereka bukan satu-satunya sih, kerajaan dynasty China dulu juga gitu. So you can actually go back thousands and thousands of years. Pergerakan planet-planet itu mereka catat dulu ya semuanya, which is pretty amazing actually. Jadi saya berhubung waktu, betul-betul sudah diperingatkan. Saya nggak panjang bahas soal bintangnya. Ada yang tertarik bisa nonton, ada beberapa dokumentari sih, ada yang BBC, terus ada juga yang Star of Bethlehem dokumentari. Itu bisa ditonton. It's very very interesting actually. Jadi astronomi itu bukan hal yang baru ya. Mereka udah dari ribuan tahun yang lalu. Tapi yang menariknya tuh tidak sampai ke abad 17. Ada seorang bernama Johannes Kepler. Itu dia menemukan teori matematika yang merumuskan matematika bersama Isaac Newton ya. Isaac Newton mengembangkan. Jadi dia mencari rumus matematika dan fisika untuk pergerakan planet-planet yang mengelilingi matahari di tata surya kita. Jadi enggak selama ini mereka mikir semuanya mengelilingi bumi. Tapi hanya dari abad 17 ini mereka mulai melihat teori yang lain ya. Dan amazingnya gara-gara ini, makanya ada dokumentari itu mereka tuh bisa replay pergerakan planet-planet. Kita bisa download app-nya sekarang, kita bisa lihat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. So you can set where you are, misalnya dari Babylon, dan kita bisa set tanggal, tahun, jam berapa, itu semua pergerakan bintang tuh, it's so precise, they can actually repeat exactly what happened. Nah, yang buat saya kagum sebetulnya, ya bukan kita mengetahui, kita mengerti apa ini, tapi yang buat saya kagum itu sebetulnya tata surya, the solar system, kita nih ya paling kecil sih, kita masih ada Milky Way galaksi, banyak lagi galaksi-galaksi lain, tapi semuanya tuh begitu precise gitu loh. There's a law yang govern, jadi the gravity law sama positionan mereka tuh semuanya tuh
seolah-olah sudah diatur gitu. So, nggak kebetulan, makanya salah satu perdebatan yang paling penting biasanya apologetika mereka selalu bilang is called the constant of universe. Jadi universe ini semuanya tuh kayaknya ada constantnya. Constant itu maksudnya fix. Jadi ada sesuatu yang govern pergerakan-pergerakan seluruh planet ini. Jadi begitu precise-nya sampai kita bisa bikin app, software yang bisa lihat ke depan, ke belakang, di mana pergerakan planet ini. Luar biasa sih. Saya tuh jadi ingat, tadi kita juga nyanyi ya, semua ciptaan tuh, Mazmur 19 juga bilang gitu, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. It is amazing gitu loh. Tuhan tuh menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama mereka satu persatu. Our God is an awesome God. Awesome is actually very understatement. Karena kita biasa ngomong, wah you awesome, right? You know, kita kan suka ngomong gitu kan. I don't know, kategori untuk Tuhan tuh, I think it's beyond awesome. Atau mungkin kita stop calling each other awesome, I don't know. Jadi, kita tahu dia mempunyai kuasa penuh ya, atas the whole universe. Semua diciptakan oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita mau lihat kalau Tuhan itu juga berkuasa di atas sejarah manusia. Nah, maksud saya gini, kita tahu kan kenapa orang Majus travel begitu jauh, 1000 km lebih, tapi kok mereka bisa tahu signifikasinya apa gitu loh. Maksudnya ya memang dari dokumentari kita tahu yang mereka pikirkan waktu itu ada conjunction, artinya 3 planet itu bertemu. Itu memang ya sangat langka ya. Tapi mengapa orang Majus bisa datang ke Israel, ke Yerusalem mencari Raja Yahudi? I mean it could be anything kan, it could be any king. Tapi mereka bisa datang ke Yerusalem dan mencari Raja Yahudi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau orang teolog mereka berpendapat kalau orang-orang Majus ini datang dari Babilonia. Karena seperti yang kita tahu, ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, salah satu yang dibuang ke sana Daniel. Dan kita juga tahu di Daniel 2 kalau kita baca, ketika dia interpretasikan mimpi Raja Nebukadnezar, Raja itu menjadikan Daniel sebagai kepala orang-orang bijaksana. The word used there is wise man di Babilonia. Jadi Daniel waktu itu sangat berpengaruh sekali. Dan ketika akhirnya kerajaan Persia dan menaklukkan Babilonia, Daniel juga masih di jabatan yang sama. Bahkan dikatakan kalau dia tuh salah satu dari 3 pejabat paling tinggi di Babilonia. Dan raja waktu itu mau menempatkan dia di atas posisi tinggi, di atas seluruh kerajaannya, dan kita akhirnya tahu Daniel dibuang ke Gua Singa, tapi dia dilepaskan. Dan dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi kan di zamannya Raja Persia. Dan jadi akhirnya dia menjadi pemimpin, the wise man of the Babylon and also the Persian. Ini side note ya. It's too good if I don't. Side note-nya nih, pembuangan ke Babilonia untuk Israel dan juga akhirnya Israel dibebaskan itu tuh sebetulnya di Yesaya udah diramalkan. Jadi kalau kita baca di Yesaya 44-45, Raja Kores, atau di sejarahnya ada Cyrus the Great, yang adalah ayah mertuanya Raja Darius ya, yang
kita baca di Daniel, itu tuh sudah diramalkan ratusan tahun sebelum mereka akhirnya dibuang ke Babilonia. It's just side note, but I thought it's just too cool to actually pass it on. Nah, kita mulai. Jadi mengapa orang wise men dari Persia yang akhirnya di Babilonia, mereka bisa tahu soal Raja Yahudi? Di Daniel waktu terbuang ke Babilonia, mereka tuh mengetahui gitu loh. Kelima buku Musa, di mana salah satunya ada bilangan. Jadi kita tahu kisah yang paling menarik, I find it interesting, this Numbers 24. Jadi sedikit background ya, saya cepat. Waktu itu Raja Moab suruh the wise man juga. Bileam ini sebetulnya juga the wise man juga. Dia minta dia untuk mengutuki Israel. Terus dia waktu dipanggil Raja Moab, dia pergi sana naik keledai, dan keledainya tiba-tiba nggak mau ikut dia gitu kan. Terus dipukulin, terus keledainya ngomong. I don't know, I find it's almost like the scene from Shrek. There's a talking donkey. I find it it's actually pretty cool. Numbers 24. Tapi 3 kali Raja Moabnya minta, marah dia kan, karena waktu itu Tuhan bilang sama Bileam, dia bilang, kamu pergi sana, Raja Moab diizinkan dia pergi, tapi kamu mesti ngomong apa yang aku suruh kamu ngomong. Jangan sekali-sekali kamu turuti apa yang Raja Moab suruh ngomong. Nah akhirnya 3 kali dia memberkati orang Israel. Nah, yang bilangan 24 ini, dia mendapatkan penglihatan, dia bilang gini, aku melihat dia, tapi bukan sekarang, aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Wah, ngamuk sekali ini Raja Moab waktu itu. Tapi di sini dikatakan the star will appear from Jacob, and the scepter, tongkat kerajaan dari Israel. Dan ini sesuai dengan nubuat Yakub waktu di Israel, waktu di Egypt, ketika dia memberkati anaknya Yehuda di Kejadian 49 sebelum dia meninggal. Dia bilang tongkat kerajaan itu nggak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan tentu saja kita tahu ini juga bagian dari janji Tuhan pada ayahnya Yakub, yaitu Ishak. Di Kejadian 26, saya cepat, tapi bisa dibaca semuanya kalau mau. Dan sama juga kepada kakeknya Yakub, yaitu Abraham kan, janjinya Tuhan. Dan semua ini datang dari asalnya janji Tuhan kepada Hawa di Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan bilang, aku akan dari keturunan the seed of woman. Which is actually pretty weird if you think about it, the seed of woman. Biasanya kan the seed of man. Tapi ini the seed of woman. Dan kita tahu beberapa bulan lalu kita pernah melalui ini juga, kalau janji Tuhan itu terus berlanjut. Ketika Daud mau membangun rumah untuk Tuhan, dan Daud adalah keturunan dari Yehuda ya, dan Tuhan menetapkan janjinya lagi kepada Daud. Kalau dia bilang melalui keturunan Daud, nanti akan ada seorang yang pemerintahannya akan selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat melalui nubuatan ini, akan ada yang dari the seed of woman, keturunan Abraham. Terus lebih spesifik lagi dari Ishak. Lebih spesifik lagi dari Yakub dan Yuda. Dan akhirnya mesti dari Daud juga.
Pokoknya spesifik banget Tuhan tuh menentukan orang yang istimewa ini yang akan lahir. Dan kita akan lihat juga setelah itu mengapa waktu itu kalau orang Majus ini bisa expecting the time orang yang anointed ini ya, kalau di Daniel is a very difficult book, but di Daniel 9 mereka tuh melalui penglihatan Daniel, ini mulai dari yang ayat 20, it talks about this special someone, the anointed one. Dia akan, walaupun tanpa salah, he will be cut off. Jadi mereka tahu kalau this special one, the anointed one, will actually be killed during this timeline. Karena penglihatan Daniel di Daniel 9 ini cerita tentang ketika Yerusalem akhirnya dibangun lagi dan juga Bait Allah dibangun lagi, it starts the clock. Dan para teolog juga melihat the timing yang ini, akhirnya pas Yesus masuk ke Yerusalem, it actually match the timeline, which is pretty amazing on itself. Cuman makanya waktu itu kalau mereka tahu, orang Majus ini tahu kapan mereka akan, kapan special one, the anointed one will be killed, mereka kira-kira bisa cari tahu waktu kira-kira kapan dia akan dilahirkan. Makanya ketika mereka datang, mereka membawa satu, did you notice that? Kemenyan, emas, dan mur. Mur bukan mur itu ya, mur here is balsam, myrrh. Itu biasanya untuk membungkusi mayat, untuk supaya enggak bau. Jadi mereka datang, and one of the interesting was actually they carrying mur. Karena mereka tahu kalau this special one, even though he's guilty, he's not guilty, he's innocent, but he will be killed off. Dan kita, Daniel 9, kita tahu akhirnya ketika orang Majus datang, they don't know where to go. They know the star, mereka tahu bintang, mereka tahu kapan, tapi mereka nggak tahu, loh kemana mereka ke Yerusalem. They asking around, di mana raja ini? Dan orang Taurat saat itu, ahli Taurat di Yerusalem, mereka akhirnya bilang, yaitu di Mika 5 dikatakan kalau Mesias itu akan lahir di Yerusalem. Jadi kita ada kira-kira berapa nubuatan yang kita laluin tadi? Ada 8 ya, ada 8 nubuatan. Sebenarnya banyak sekali sih Tuhan, cuman kita lihat di sini 8. Dan menariknya, untuk ada seorang namanya Peter Stoner, orang he's a great mathematician. The chance of somebody to fulfill just 8 of the prophecies, itu tuh 10 power of 17, which is, I found the name, cari namanya, 100 quadrillion. So, I'm not familiar with the number, it's too big for my head. Yeah, look it up. 1 quadrillion itu berapa sih? 1 quadrillion itu 1000 triliun. So the chance somebody fulfill just 8 chances, itu 100 quadrillion. Jadi Peter Stoner ini dia ilustrasinya gini, yang $1 koin, diletakkan, by the way, kekayaan dunia nih saya liatin, kekayaan dunia ini termasuk uang, termasuk semuanya, kekayaan dunia kalau digabungin semuanya tuh kira-kira 450 triliun. 0.5 quadrillion. So this is talking about $1 coin, 100 quadrillion. Katanya Texas State di Amerika, kalau diisi $1 coin,
itu tuh koinnya setinggi lutut. Satu state loh. Satu state Texas tuh kira-kira New South Wales, hampir sama 1000 km persegi. Itu setinggi lutut. The chance, and I think Tommy gonna appreciate it, the probability of actually finding that one coin is that is your chance of somebody fulfilling 8 prophecies. Dan Tuhan Yesus bukan cuma 8. Waktu dia datang ke dunia, there are 400 prophecies that were fulfilled. Itu, I actually didn't even find out like what would you call, maybe professor in statistics can find the number quickly, but I'm like, I give up. I don't think I can even pronounce the name if I really try to find out. So, kenapa saya ceritakan semua ini? Kenapa saya kasih lihat kalau Tuhan itu berkuasa di atas seluruh ciptaannya, kenapa dia berkuasa di atas seluruh sejarah manusia? Karena manusia dengan intelek kita bisa lihat ada hukum, ada sesuatu di alam ini yang ada designer, there's a designer. Tapi dengan intelek itu kita nggak tahu siapa sih yang ciptakan semua ini. Tapi melalui firman, kita tahu siapa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tapi seperti yang kita lihat, ahli-ahli Taurat juga, mereka mengetahui firman Tuhan. Mereka tahu nubuatan-nubuatan. Mereka bahkan tahu bakalan dilahirkan di mana. Tapi artinya mereka itu bisa mengenal pribadi Tuhan dan percaya kepadanya. Karena dengan intelek kita, kekayaan kita, spiritual kita ini sebenarnya ada masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Hati kita ini penuh dengan dosa. Dan mungkin pas saya ngomong kayak gini, mungkin ada yang berapa, enggak, masa saya berdosa. Mudah-mudahan, I'm not trying to convince you, but the Bible says, all of us, we fall short. Kita ini struggle with sin. That's our biggest problem. Kita nggak bisa mendekati Tuhan dengan intelek kita sendiri, dengan spiritual kita sendiri, karena Tuhan itu seperti di Nabi Yesaya katakan, itu kudus, kudus, kudus. He's like above anything you can even think or imagine. Dan kita tahu, kita nih deep inside, we are nothing and we are sinner. Jadi kalau kita pikirkan kayak gitu, kita kalau ketemu Tuhan saat ini, we will do exactly the same what Nabi Yesaya did. He will say, woe to me, because I'm seeing God. Sama dengan Petrus, waktu dia sadar siapa Yesus itu, jatuh tengkurap. Yohanes juga gitu. We all will be like that. There's no way we can approach God. Karena kita deep inside we know hati kita itu gimana. Efesus 2 dia katakan gini, karena kita ini mati dalam kedosaan kita. Bagaimana kita yang berdosa kayak ini bisa menghadap Tuhan yang Maha Kudus? Bagaimana hati kita ini yang telah mati bisa dihidupkan lagi? Berapa waktu lalu, saya dengan Bella, sama Iva juga, kita nonton film zombie ya. I know it's a bit weird, but hear me out. Namanya Warm Bodies. Warm Bodies, film zombie. Gara-gara Chris Capel yang dulu dia pernah sharing melihat segala sesuatu dengan lensa Kristus. I see everything through the lens of Christ. Even the zombie movie. So zombie movie ini menarik. Dia zombie, hatinya kayak batu. It's dead, right? Zombie is dead. So
I'm sure you all know. Tapi zombie ini, karena dia jatuh cinta, I don't even know how that happened, sama perempuan ini, hatinya tuh hidup. And then he start becoming a live person again. And karena dia mencoba melindungi perempuan ini, zombie yang lain melihat, dan mereka hatinya juga melihat cinta ini, hati mereka juga mulai hidup lagi. I know it's beyond, but karena lensa Kristus yang aku lihat, wow, that's exactly what God did to us. Karena kalau kita baca lagi Efesus 2, solusi dikasih Tuhan itu, karena Tuhan tahu kita ini cuma debu, ya. Solusi dari Tuhan yaitu kasih-Nya yang begitu besar. Dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan, bukan karena intelek, kekayaan, pengetahuan, spiritual. Tuhan, He's done the most, I think, no offense to the stars and universe, but I think the greatest thing He's done was actually to give new life to our heart. Seperti yang dijanjikan Tuhan juga di Yeskiel 36, kalau suatu hari nanti, hati yang keras itu akan digantikan dengan hati yang baru. Berapa minggu ini kita selalu cerita soal the prodigal son, ya, yang di Luke. Diceritakan di situ kalau yang anak bungsu ini, dia datang kembali kepada Tuhan dan Tuhan berlari-lari menuju dia. Dan kita bisa lihat ceritanya di situ ada koin, ada sebelumnya juga domba yang hilang dan pemiliknya mencari dia. It didn't really say that, yes, di cerita situ the prodigal son, father didn't actually go out and look for the anak yang bungsu, ya. Karena sebetulnya mestinya anak sulung itu yang mencari anak bungsunya. Which is the role of the Israel. That's what it's supposed to do, to bring everyone to God. But so in that story, di cerita prodigal son itu, sebetulnya Tuhan, He did come and find us. Because He sent anak sulung yang tunggal, yang sejati, untuk datang mencari kita. And that's what God has done. Kita baca di Yohanes 3:16, which is the greatest gift. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That is the greatest gift. Saya suka sekali Saint Augustine, dia melihat ini, dia quote kayak gini. Man's maker was made man, that he, ruler of the stars, might nurse at his mother's breast, that the bread might hunger, the fountain thirst, the light sleep, the way be tired on his journey, the truth might be accused of false witnesses, the teacher be beaten with whips, the foundation be suspended on wood, that strength might grow weak, the healer might be wounded, that life might die. Can you imagine? The Lord of everything, the Creator, Dia rela turun ke dunia. Dia lalui semua penderitaan yang kita pernah lalui.
Dia ngerti apa itu rasa lapar, haus, lelah. Dia ngerti gimana rasa tidak mempunyai rumah untuk membaringkan kepalanya. Dia rasakan kehilangan karena kematian. Walaupun dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus lagi, tapi dia bisa bersimpati dengan kesedihan kita. Dia nangis. Dia jalankan kematian yang begitu tragis. Dia rasakan kesakitan dan penderitaan yang kita alami. Dia mengerti apapun, kayak kita nyanyikan tadi. Dia peduli. Dia mengerti. Tuhan, pencipta langit dan bumi. I don't know whether you can actually, if you actually really think about it, that someone so high is willing to do that. He lower himself. He empty himself, katanya. Dia kosongkan dirinya, rendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. I don't know if you really can grasp that. It will actually break your heart if you think about it. Kita bilang tadi tema tahun ini, The Joy of the Lord. Kalau the joy of the Lord is our strength. Nehemia. Di Ibrani 12 dikatakan that he endure cross for the joy that was set before him. Dia mengabaikan kehinaan. Dia tekun memikul salib. Ganti sukacita sediakan bagi dia. So what was the joy? What was God's joy? That he may get us back. That was his joy. That's why it is our strength. Kalau Tuhan pencipta semesta ini, his joy was actually for us to be able to go back to him. How is that not the source of our strength? The joy of the Lord. It is his joy to give us the greatest gift, yaitu kehidupan kekal bersama dia. So we talk about it, right? Eternal, everyone that believe to have eternal life. Karena the greatest gift, the eternal life, is not when we die. It's not when we leave this world. Tapi ketika kita masih hidup, mulai dari sekarang ini kita udah memasuki eternal life. That's what it is. Kita bisa loncat ke Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. So that's the eternal life, that you come to know Him. So kata know ini, ginosko. Ginosko itu satu pengenalan yang betul-betul intim, betul-betul pribadi, personal. Also the same word, by the way, di Matthew. One of the scariest verse to me, when he say, "Depart from me, I never knew you." That's the word there, ginosko. That I never knew you intimately. Jadi kita tuh nggak kenal Tuhan secara intelektual, bukan mengenal melalui firman-Nya saja. Yes, it is important. We come with our intellect to come to know this God. And through the Bible, the words dari firman-Nya, kita mengenal Dia. Tapi kita juga mengenal secara pribadi kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita berjalan. I'm learning every day when I walk. That's when you get to know how faithful He is. This mercy new every morning. Karena setiap hari sering saya gagal, but His mercy new every morning. I'm like, God, you're so good. You're so good.
kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, bisa mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia. Kata ginosko di sini itu gambarkan keintiman seperti pasangan hidup suami istri yang saling mempercayai menjalani hidup bersama. This morning, sorry Om, I'll take a bit of sidetrack. Wedding this morning. It was beautiful. It was beautiful service. Beautiful message too, Om Jerry. Please check it out. Morning. Saya ada a lot of things I want to share. Tapi Om Jerry bilang, just next time. Just don't think about it. Karena when you have so much, you want to share so much. But one thing, okay Om, sorry Om. Interestingly, when we all getting married, right? We say, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, saling mengasihi, menghargai, till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Cinta di dunia ini, sampai maut memisahkan kita. Do you know the love of God? There's nothing that can separate us anymore. Not even death. That's how great His love is. So, Oji ada touch a bit about pacaran dan menikah dan mendapati pasangan yang berbeda ya. Yang dilihat beda yang dinikahin. It happens, of course. And I'm surprised. I know Fanny quite a while. Dia mengetahui waktu bandel-bandel banget waktu di SMA. And I'm surprised that she trusts me to get married with me at such a young age. Kalau saya yang dulu tuh ya nggak usah dibungkit lah ya, but put it that way, like almost hopeless dibilang ya. Kalau saya yang kayak gitu, ada yang bisa percayakan kehidupannya pada saya. So kata Fanny waktu itu, I follow where you go. Wih, ya kan? Kalau dia bisa mempercayakan hidupnya pada saya, apalagi kita pada Tuhan kita yang sempurna. Kita semestinya bisa mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangannya. I'll follow wherever you go. Dan kita bisa diam dan tenang dalam tangan Tuhan. Amin. Sebetulnya sharing saya mestinya sudah habis di sini, cuman ada yang baru saya terima waktu itu, jadi saya tambahkan dikit lagi Om ya, sorry semuanya, maybe 5-10 minutes more. Ini waktu berapa minggu lalu saya mempunyai testimoni, saya sebelum Natal di sini, minggu itu saya sakit. Berapa hari sebelum, semua mungkin tahu saya waktu itu kakinya sakit, tapi beberapa hari sebelum itu saya sakit tenggorokan, saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi saya tuh waktu itu betul-betul down juga ya, karena setelah selesai dari tenggorokan, tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan. Sehari sebelum hari Natal. So I was pretty down actually, and as I was preparing the sharing ini, karena waktu itu saya betul-betul sakit sekali, kaki nggak bisa tidur, saya bilang, udah saya start preparing for this sharing. And I was reading through how Jesus came to the world. Kita selalu persepsi kita penderitaan Yesus itu dimulai ketika dia menuju kayu salib ya. But the fact that he came 33 years before, he went through all that he endured. Itu saya waktu itu malam-malam lagi itu, tengah malam saya terbangunkan karena sakit, saya mulai dengerin firman untuk siapin ini. Saya menangis waktu itu, saya bilang, Tuhan, you went through all that for us. You endure.
for us. Saya waktu itu mau give up, I'm like, I'm not coming to the Christmas service, like I'm not gonna hop around and ada satu verse yang betul-betul menguatkan saya dari Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. It gave me such a strength at that time. In the morning I bought the crutches. I came here, was hopping along. I was like, God, okay, I'll come. I'll go. And when I came here, I was sitting, I couldn't help. I saw everyone was so busy, I couldn't help. I saw Kojono was lifting up the chairs. I was like, God, why did I come? I should stay home. I couldn't help anyway. And this verse, this is why I choose this today. Mazmur 46, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. I was sitting there in that corner waktu Om Jerry menceritakan, oke ya Om ya yang ini, kalau ada jemaat yang dari beberapa agama lain, mereka come to know and accepting Christ. I was crying, I'm like, God, how great thou art. Kalau dia menempatkan semua orang tepat waktu, tepat posisi, tepat tempatnya. Even that day, that young guy, Abbott, I was like, this is you. Only you move this way. Only you can move every one of us. Waktu itu kita setelah ibadah, everyone WhatsApp each other. It's like everyone's so excited. Every families, Priyambudi, Basri, oh yeah, family was helping out this, helping out that. It reminds me of the book of Nehemiah. Waktu mereka keluarga-keluarganya membangun the wall. I just feel like God is moving. God is moving in our community. Kita keluarga-keluarga membangun gereja ini. Saya katakan yang sama waktu saya ke El Gibor juga. I get to see that. I get to enjoy that. When I diam dan lihat pekerjaan Tuhan. There's so much blessing actually. Penulis lagu Still ini, dia bilang kita ini kadang perlu berdiam and only trust the character dan kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan kita dalam dunia ini, kita bisa tenang dalam badai kayak lagu Still itu karena Tuhan kita in control. Dia berkuasa atas alam semesta. Pergerakan planet, bintang, semuanya dia kuasain. Dia juga berkuasa di atas sejarah manusia. Can you imagine? Naik turunnya kerajaan, He's in control. He literally moved the planets and the stars and placed them. Also move in our history. I mean, when I think about it, it's one thing about putting the stars where it is, move the planets. I mean, I cannot do it, but if I think about it, yeah, if I have the power, I'd probably be able to get something to move exactly like that. But when I think about it, He used that and also used the human history to fulfill His will. I'm like, okay, it blew my mind. I can't even think that way anymore. It's beyond.
Saya akan tutup dengan ini. The thing is, He did all that to give us the greatest gift. He is for us. He is with us. Dia buktikan di atas kayu salib itu. Dan ketika dia datang ke dunia ini, saya nggak tahu kita semua ada masalah apa dalam kehidupan saat ini. Mungkin ada yang ngerasa Tuhan jauh. Tapi saya harap waktu kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini, kita bisa belajar ngambil jalan diam. Kenalilah Tuhan. Dan percaya sama rencana Tuhan. Orang Majus waktu itu datang, dia membawa hadiah untuk Yesus. Kita mungkin berapa minggu lalu, minggu ini juga hari ini mungkin kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki, kalau kita menerima hadiah terbesar dari Dia, yaitu dosa kita udah dibayar. Dan kita bisa masuk, mengenal, mempunyai hubungan personal dengan Tuhan. Dengan Tuhan, kita bisa mempercayai hidup tangan Tuhan. Mulai dari hidupan kita sekarang, sampai selama-lamanya. Amin semua.